Selamat siang anak-anak sekalian, dan selamat bergabung dengan SMP Santo Bernardus. Ini segenap guru dan staf semuanya, dan di sini mendampingi kalian agar kalian juga betah tinggal bersama, sekolah bersama, dan berproses bersama di SMP kita tercinta. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ika Frentiana. Saya mengajar bahasa Inggris dan juga koordinator pastoral di SMP Santo Bernardus. Kali ini saya akan memberi materi untuk kalian semua tentang Santa Angela dan semangat Servian. Untuk anak-anak yang dari Bernardus pastinya sudah tidak asing dengan nama Santa Angela, ya kan? Sudah setiap tahun diperingati setiap tanggal berapa kalau masih ingat? Betul, tanggal 27 Januari. Ya, diperingati sebagai Hari Santa Angela. Ya, saya akan bercerita sedikit tentang Santa Angela. Siapa Santa Angela? Santa Angela adalah pelindung kampus kita bersama, ya. Saya akan bacakan ya. Santa Angela Merici lahir pada tahun 1470 di Desenzano, Italia Utara, tepatnya di tepi Danau Garda. Ayahnya bernama Giovanni Merici dan ibunya Catarina Biancosi. Ayahnya bekerja sebagai petani anggur sederhana namun terdidik dan terpandang. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga bangsawan dan terpandang. Sejak kecil, Santa Angela beragama Katolik. Ketika Santa Angela masih kecil, ia beserta keluarganya pindah ke kota Ligrese. Orang tuanya memiliki kebun anggur di sana. Angela dan saudaranya sering bermain di kebun itu. Tiap malam, ayah Santa Angela menceritakan kisah hidup orang-orang kudus kepada Angela dan saudara-saudaranya. Salah satu orang kudus yang menjadi idolanya adalah Santa Ursula. Santa Angela pun mengikuti teladan dari orang-orang kudus itu. Namun saat Angela masih sangat muda, orang tua dan saudara-saudara Angela meninggal dunia karena terserang wabah penyakit. Angela pernah melihat penampakan saudaranya yang telah meninggal tengah bersama para malaikat. Dan adiknya menyampaikan pesan bahwa Angela dipilih Tuhan untuk mengabdi kepadanya. Angela kemudian tinggal bersama pamannya di kota Salo. Pamannya merupakan pengacara yang terkenal dan termasuk kalangan bangsawan di kota Salo. Di Salo, Angela belajar bergaul dengan kalangan pejabat dan terpelajar. Namun ia juga bergaul dengan orang miskin dan sederhana. Ia juga lebih sering menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan. Tidur di atas lantai beralas tikar dan berbantal batu atau hanya sepotong kayu. Dan ia pun biasa untuk berpuasa. Karena merasa terpanggil, lalu Angela masuk ordo ketiga Santo Fransiskus agar boleh lebih sering menerima komuni kudus. Tugas pertamanya sebagai anggota Fransiskan adalah menghibur Catarina Patingola di Brescia. Ibu Catarina baru saja kehilangan suami dan anak-anaknya dalam perang. Di Brescia, Angela juga terkenal sebagai pembawa damai dan penghibur orang yang sedang menghadapi masalah, serta seorang penasihat bagi gadis dan remaja. Ia juga sering mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Hal itu terjadi karena ketekunan dan kesetiaannya dalam berdoa. Santa Angela juga sering berziarah ke tempat-tempat suci, salah satunya Roma. Pada tanggal 25 November 1535, Angela membentuk sebuah kompani atau persekutuan saat itu bersama 28 orang wanita. Kompani ini diberi nama Kompani Santa Ursula. Angela dan anggota company lainnya berikrar hidup demi Tuhan dan sesama. Para anggota persekutuan atau kompani ini menyediakan diri untuk melayani sesama dengan merawat orang sakit dan mengajar.
Angela mempunyai cita-cita supaya anak-anak, terutama anak perempuan, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara utuh, yaitu intelektual dan juga kepribadian, agar mereka memiliki kepribadian yang menawan. Bagi Angela dan teman-temannya, mendidik lebih merupakan seni daripada ilmu. Angela yakin bahwa tak mungkin ada pendidikan tanpa kasih. Tanggal 27 Januari 1540, pukul 1:30 siang, Angela wafat. Para pengikutnya tersebar ke seluruh dunia dan terus berkarya dalam berbagai bidang. Mereka dikenal dengan sebutan para suster Ursulin yang juga menyelenggarakan pendidikan. Salah satunya di kampus Santo Bernardo. Nah, itulah anak-anak sedikit biografi tentang Santa Angela dan bagaimana perjuangan Santa Angela dulu dalam mendirikan sekolah-sekolah Ursulin. Maka Ordo Santa Ursula memang masuk dalam bidang pendidikan, bukan dalam panti asuhan atau kesehatan, bukan. Tapi karena Santa Angela dulu mengajar, maka dia mendirikan kompani yang disebut Kompani Santa Ursula. Itu ya kira-kira cerita singkatnya. Nanti lebih lanjut ketika kalian sudah masuk di SMP, nanti juga akan terus-menerus diingatkan tentang semangat dan Santa Angela. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini dia. Siapa yang sudah kenal dengan logo ini? Saya pikir semua anak yang alumni Bernardus pasti tahu. Apa namanya? Betul, Serviam. Ada berapa bintang di sana? Ada 7 ya. Nah, saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang semangat Serviam ya. Serviam itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin dan artinya adalah aku mengabdi. Mengabdi itu, tahu arti kata mengabdi ya? Berarti kita memberikan diri kita sepenuh hati dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Itu namanya mengabdi. Ya, beda dengan melayani. Kalau mengabdi itu dengan sepenuh jiwa raga ya, mengabdi ya, sudah mengabdi. Nah, bagaimana caranya kita mengabdi? Mengabdinya itu kepada siapa? Kembali lagi bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita diciptakan dari Tuhan, maka kita harus mengabdikan ke Tuhan. Kemudian caranya bagaimana agar kita bisa mengabdi dan menerapkannya di dunia? Kita mengabdi Tuhan dengan mewujud nyatakan ke sesama. Ke teman-teman, ke guru kita, ke teman lain yang berbeda agama, berbeda etnis, berbeda ras, suku, golongan, apapun. Ya, itu namanya sesama. Jadi bagaimana cara kita menghidupi semangat Serviam dalam kehidupan sehari-hari? Yang simpel saja dengan mengabdi pada Tuhan. Saya akan beri contohnya. Di sini ada 6 nilai dari Serviam yang ditanamkan di sekolah kita tercinta ini. Ya, ini dia. Apa saja nilai-nilai dasar pendidikan Ursulin atau namanya core value yang telah ditanamkan oleh Santa Angela? Pertama, Serviam, saya mengabdi. Serviam adalah menghidupi semangat pengabdian pada Allah, keluarga, masyarakat, gereja, dan negara tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, serta golongan. Dan hal itu merupakan sila ke-1 dari Pancasila. Serviam harus peduli pada masalah sosial, solider dengan yang miskin atau marginal. Dan anak Serviam harus memperjuangkan keadilan sosial, sila ke-5 dari Pancasila. Saya beri contoh untuk Serviam adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Mampu bersyukur dalam segala hal yang dialami, sadar bahwa inilah dunia,
Tidak semua hal yang kita inginkan itu bisa didapat. Maka bersyukur dalam segala hal yang dialami, baik itu suka maupun duka, bahwa semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Itu serfiam. Kemudian menjalin relasi dengan Tuhan melalui doa pribadi dan juga doa bersama. Dan berserah diri kepada Tuhan apabila gagal dalam mengerjakan sesuatu. Tidak ada manusia yang tidak pernah. Bahkan orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang hebat sekalipun sering mengalami kegagalan. Tapi ketika gagal mencoba lagi, dan jangan lupa untuk berserah. Karena sekuat apapun kita mencoba, semuanya akan kembali kepada kehendak Tuhan. Ya. Kemudian membaca buku-buku rohani dan menyanyikan lagu rohani. Itu contoh karakter serviam. Nilai yang pertama adalah apa tadi? Serviam. Sekarang kita ke nilai yang kedua. Ada yang namanya integrity. Integrity itu kalau bahasa Indonesianya integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan sila kedua dari Pancasila, serta menghargai kehidupan dan keutuhan cipta. Menghargai keunikan pribadi dan melihat rencana Allah dalam setiap pribadi. Membentuk pribadi yang beriman, utuh, dan humanis sebagai citra Allah. Dan memiliki kemurnian batin untuk mendengarkan suara Allah atau discernment. Nah, untuk yang terakhir ini, discernment, ini adalah orang yang sudah sangat peka. Jadi, Tuhan itu berbicara apa dengan saya? Biasanya bisa diperoleh karena hidup dengan dengan baik. Setiap hari berdoa dengan Tuhan, akhirnya lama-lama mengasah kepekaan kita tentang apa yang Tuhan inginkan. Ya. Dan contohnya apa integrity? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selaras dalam pikiran, hati, kata, dan perbuatan. Makanya itu kenapa ada orang yang disebut munafik. Itu karena antara pikiran, hati, dan perkataan itu tidak selaras, tidak jalan. Ya. Kemudian mensyukuri kebaikan Tuhan dengan mencintai keluarga. Ini salah satu contoh iman bahwa kita dengan bersyukur, dengan mencintai keluarga kita, walaupun keadaannya seperti apapun, itu berarti kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Kemudian menghargai waktu di rumah dengan melakukan hal-hal yang positif. Contohnya apa? Bantu orang tua, ya, dengan hal-hal yang positif, misalnya membantu adik belajar, merapikan rumah dengan hal yang simpel seperti itu. Kemudian bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang. Banyak orang yang malu, yang tidak mau jujur terhadap dirinya sendiri, apalagi dengan orang lain. Kadang malu, aku kok kurang pintar, akhirnya itu kan tidak jujur. Ya, dengan tidak jujur itu kita memberi beban dengan diri sendiri. Berarti kita tidak menerima diri kita dengan apa yang diciptakan Tuhan. Ya, kemudian berani meminta maaf bila melakukan kesalahan. Ini juga sulit ya yang dilakukan, tapi kita harus berusaha. Ya, itu sikap yang kesatria itu berani meminta maaf. Meminta maaf itu tidak akan merendahkan harga diri kita. Malah itu justru sifat seorang kesatria, berani, ya. Kemudian bersikap sopan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini yang zaman sekarang agak berkurang. Santun terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap orang yang berumur lebih tua itu penting. Orang Jawa ketika duduk-duduk di kursi, kemudian ada remaja lewat, biasanya remajanya seharusnya untuk membungkukkan badan. Isi. Seharusnya tata krama sopan santun itu tetap harus dipelihara. Baik, itu contohnya integrity.
Sekarang kita ke nilai yang ketiga. Nah, ini. Against the tide. Against the tide itu adalah melawan arus. Melawan arus itu berarti kita berani melakukan sesuatu yang benar, ya. Akan sesuatu yang benar walaupun mungkin di sekeliling kita itu tidak mendukung. Against the tide itu membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk melawan arus. Kemudian membentuk nurani yang benar agar berani membela kebenaran dan keadilan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini di sila kedua dari Pancasila. Jadi kita harus berani membela kebenaran dan juga keadilan. Contoh, anak-anak zaman sekarang sering membuli temannya atau mengolok-olok nama orang tua dengan tidak hormat. Ya, kita harus berani against the tide, melawan arus. Saya tidak boleh membuli teman saya kalau saya tidak mau dibuli. Saya harus adil dengan teman saya karena saya mau diperlakukan secara adil juga. Itu melawan arus, ya. Jadi keberanian untuk berani tampil beda tapi dalam arti kata yang. Lalu contohnya apa dalam keadaan sehari-hari? Contoh melawan arus, berani mengatakan benar bila benar dan tidak salah. Harus jujur, ya. Kemudian menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. Setiap tindakan ada resiko dan kita harus berani menerimanya. Kemudian berani menerima dan memberi kritik. Ini yang penting, ya. Kadang-kadang orang tidak mau dikritik. Padahal kritik itu sangat membangun untuk menjadikan pribadi kita lebih baik. Kemudian cenderung menjadi cara yang unik dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara yang unik. Kalau ada masalah, setiap orang punya masalah masing-masing. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Dengan tenang, dengan unik. Kalau ada masalah tidak perlu marah-marah, ya. Emosinya harus dikontrol. Kemudian mencari solusinya. Bagaimana bisa diatasi. Kemudian tidak boros dan konsumtif, melainkan produktif. Zaman sekarang mungkin agak susah, ya, untuk tidak boros dan konsumtif. Tapi itulah hal yang diajarkan oleh Santa Angela. Bahwa kesederhanaan itu perlu. Itu, ya, sebagian contoh dari against it. Kemudian nilai yang keempat adalah compassionate motherhood. Artinya apa? Adalah semangat keibuan yang berbelas kasih. Loh, kok semangat keibuan? Berarti laki-laki tidak punya compassionate motherhood? Punya. Compassionate motherhood itu bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Ya, laki-laki pun punya semangat keibuan, itu punya. Contohnya apa? Laki-laki juga mempunyai hati. Laki-laki kadang juga kalau sedih bisa menangis. Laki-laki juga bisa mempunyai kelembutan. Nah, itu contohnya, ya. Lalu, apa sih compassionate motherhood? Mencintai sesama tanpa pilih kasih, mengenang sesama yang dipercayakan kepada kita dalam hati dan pikiran. Jadi bertemanlah nanti, kelas kalian akan baru, bertemanlah dengan siapapun tanpa pilih kasih. Ya, memberikan peneguhan kepada sesama yang lemah, takut, dan mudah berkecil hati. Sebagai contoh, ketika kalian di kelas ada teman yang tidak pede, ayo dirangkul bareng-bareng, diajak guyon bareng-bareng. Jadi teman kita satu kelas merasa nyaman, ya. Kemudian menanamkan takwa kepada yang terlalu bebas dan lemah hati nuraninya. Kemudian mengembangkan keterbukaan, kelembutan hati untuk menerima sesama atau inklusif dan cinta damai. Nah, kita sesama yang inklusif itu maksudnya sesama yang berbeda dengan yang lain. Misalnya membutuhkan perhatian khusus, ya. Dan kemudian kita juga harus cinta damai. Ya, bagaimana damai itu bisa terwujud? Kalau misalnya satu komunitas tidak kompak. Jadi nanti kalau kalian
kelas kalian baru, dengan teman-teman yang baru. Jadilah pribadi yang cinta damai. Oke, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ini, contoh compassionate motherhood. Lemah lembut dalam berkata, ramah, berkata dengan nada yang rendah. Ini yang penting, bahwa orang berbicara dengan nada yang rendah dan nada yang tinggi, itu maknanya akan berbeda. Rasanya pun juga akan berbeda. Padahal mungkin kalimatnya sama. Ya, jadi berkatalah dengan nada yang rendah dan bisa membuat nyaman orang lain yang kita ajak ngomong. Dan contohnya lagi, memberi dorongan kepada teman yang putus asa, keluarga mengalami musibah atau masalah, ya, kalian memberi dorongan. Kemudian menerima kelebihan dan kekurangan diri dan orang lain. Ini penting karena ada kadang-kadang kita tidak bisa menerima diri kita dan juga orang lain. Akibatnya kita sering konflik dengan diri sendiri. Ya, kemudian mempunyai kepekaan sosial. Bagaimana reaksi kita ketika kita di jalan, kita melihat pengemis yang ada di jalan. Bagaimana ketika teman-teman kita curhat tentang masalahnya, dan kita dengan sigap untuk mendengarkan dan mungkin bisa memberi solusi. Kemudian mampu mendengarkan orang lain. Dengan mendengarkan, kita mendapat banyak info. Kita bisa mengerti bagaimana perasaan orang. Ya, maka jadilah dengar. Lanjut ya. Ini yang nilai Serviam kelima adalah achievement motivation. Achievement motivation adalah semangat bermotivasi. Ya, mengembangkan sikap dan perilaku yang mandiri, bekerja keras dan berdaya juang tinggi. Ini penting sekali. Mandiri, bekerja keras dan berdaya juang tinggi. Jadilah diri sendiri yang harus bisa bekerja keras dan mempunyai daya juang. Jika kalian jatuh misalnya, nilai kalian jelek, tidak masalah. Tidak masalah, nanti belajar lagi, kemudian besok ulangan nilaiku harus lebih baik. Gitu ya. Kemudian mengembangkan diri secara optimal demi mencapai cita-cita luhur. Lakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Hasilnya pun juga akan optimal. Sudah rumusnya ya. Kemudian apa contohnya achievement motivation? Nah, ini dalam sehari-hari. Menyelesaikan tugas dengan hasil sebaik mungkin. Kalau diberi tugas guru untuk presentasi, buat sebaik mungkin. Kalau diberikan PR, kerjakan sebaik mungkin di rumah. Tidak untuk mencontoh temannya di sekolah. Oke? Kemudian mempunyai target dalam menyelesaikan tugas. Contohnya tidak menunda-nunda ketika kalian diberi PR. Dan nanti aja mau nge-game dulu, mau lihat dulu. Itu berarti kita tidak punya semangat, motivasi. Ya, padahal motivasi itu harus kita sendiri yang menggalinya. Dan contoh berikutnya adalah bekerja keras, punya daya juang tinggi, dan mampu bersyukur atas hasil kerjanya, baik berhasil maupun gagal. Tidak semua orang berhasil dalam melakukan sesuatu. Ada kalanya juga gagal. Tolak sana sini. Saya mau cerita satu produk tentang Coca-Cola. Belum Coca-Cola booming di dunia, Coca-Cola itu ditolak ribuan kali oleh banyak perusahaan. Demikian juga McDonald. Tapi yang punya Colonel Sanders ya, dia selalu gagal. Dia mencari resep lagi sampai itu ribuan kali sampai akhirnya sekarang mendunia. Nah, itu yang namanya achievement motivation yang sangat tinggi. Jangan takut gagal. Gagal itu malah cara kita untuk bisa belajar lebih baik. Gagal, ulangi. Begitu terus ya. Oke, terakhir. Nilai yang terakhir adalah team spirit atau insieme.
Team spirit adalah semangat untuk bekerja dalam tim. Contohnya, membangun hidup dalam kesetaraan, sehati, sekehendak, terikat satu sama lain dalam suatu tim ya. Kemudian, memelihara kekeluargaan, persatuan, dan solidaritas. Mencintai tanah air dan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga Pancasila. Kemudian mengutamakan musyawarah, menghormati dan menjunjung tinggi setiap atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan putusan yang diambil untuk kepentingan bersama, yaitu sila keempat Pancasila. Jadi tim spirit ini bagaimana kita bisa bekerja sama dalam satu kelompok di sekolah kita. Nanti sekolah berharap siapapun kalian bekerja, melakukan sesuatu dalam grup, dalam tim, itu tidak masalah ya. Dengan siapapun saya bekerja, it's okay. Ya, I do my best ya. Mereka adalah temanku, kita di sini adalah satu. Contohnya apa tim spirit? Contohnya adalah mampu bekerja sama dengan orang lain, bergembira hidup dalam kelompok, setia pada komitmen bersama. Ya, jadi bisa bekerja sama dengan orang lain, kemudian setia dengan kelompoknya, memegang komitmen, kemudian bersikap adil dengan temannya, berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Kenapa tanpa ragu-ragu? Karena dikerjakan dengan bersama-sama. Kemudian, ya, itu contohnya dari tim spirit. Nah, selesai. Itu tadi ada 6 nilai-nilai yang ditanamkan oleh Tante Angela dalam semangat Servia. Nah, sekarang silahkan kalian buka buku refleksinya, kemudian dikerjakan ya tugas dari semangat Servia. Coba nanti dicari, dibuka tugasnya membuat refleksi dari semangat Servia. Lihat lagi videonya, baca-baca lagi teorinya, kemudian kembangkan sendiri ya. Setelah itu silahkan nanti kirim ke emailnya Pak Chandra. Oke, sekian saja dari saya. Selamat berkreasi dan selamat mengerjakan refleksi. Serviam. Bye.